Jadi untuk menilai suatu resiko, untuk mengidentifikasi resiko itu harus kita nilai ada apa? Ada 3 unsur ya. Apakah itu sudah terjadi atau belum? Apakah kalau terjadi akan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan? Dan terakhir, apakah bagaimana tingkat probabilitasnya gitu ya? Likelihoodnya, adakah kemungkinan terjadinya itu ya? Nah, itu 3 unsur supaya untuk bisa kita menetapkan sesuatu hal sebagai risiko. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Sambil diseruput kopinya Jones, sore ini Minggu sore jam 18:25 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 November 2021. Kita bertemu lagi, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini tentang contoh soal SKB CPNS untuk formasi auditor. Baik formasi auditor terampil maupun formasi auditor ahli pertama. Di sini kita juga masih punya 30 soal yang masing-masing soal mewakili materi, sebagian besar materi-materi yang tercantum dalam SKB yang diterbitkan oleh Menpan. Jadi untuk kalian yang melamar CPNS di formasi auditor, pastikan kalian menyimak pembahasan dan diskusi yang ada dalam video ini. Namun sebelum itu, pastikan juga khususnya bagi kalian yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik Jones, biar gak lama-lama, kita langsung aja masuk part ketiga ya, masuk ke soal nomor 1. Rangkaian kegiatan yang bertujuan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, dan norma disebut, ya, keywordsnya adalah membandingkan ya. Kalau membandingkan ini berarti kita kriterianya ini ya, standar, rencana, norma ya. Jadi kalau keywordsnya membandingkan, maka ini mencerminkan tugas evaluasi ya. Evaluasi misalnya evaluasi atas pelaksanaan misalnya pelaksanaan kegiatan A misalnya ya, kita bandingkan kegiatan tersebut apakah telah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bagaimana standar pelayanan minimalnya dan bagaimana ketentuan-ketentuan terkait lainnya gitu ya. Nah, kalau review misalnya, review ini adalah melakukan penelaahan ulang ya, sesuai namanya review, kita lakukan telaah ulang untuk memastikan bahwa laporan yang telah disusun telah sesuai dengan standar ya. Misalnya review laporan keuangan. Nah, kita lakukan review untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sebelum diserahkan kepada pemeriksa untuk diperiksa dan seterusnya. Nah, kalau pemantauan ini sifatnya lebih ke menilai kemajuan atau progres suatu pekerjaan ya. Misalnya monitoring pembangunan gedung ya. Kita melihat bagaimana sih progres kemajuan pembangunan gedung, apakah sudah sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan ya, tahap-tahap progres yang telah direncanakan atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Kalau perbandingan ini tidak ada istilah baku ya terkait perbandingan, jadi ini bisa kita abaikan. Jadi membandingkan ini jawaban adalah evaluasi. Oke John, kita lanjut ke nomor 2. Salah satu prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP adalah rule of law. Yaitu apa nih? Rule of law ini berkaitan dengan hukum ya. Hukum. Nah, di sini yang berkaitan dengan hukum adalah kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia ya. Ya, kalau yang ya jadi ya ini jawabannya bisa dilihat di referensinya terkait tata kelola, manajemen risiko atau pengendalian intern ya. Di situ. Nah, kalau menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda ini terkait prinsip good governance yang keberapa ya? Pokoknya terkait prinsip kesepakatan ya istilahnya. Jadi orientasi untuk sepakat istilahnya.
Kalau yang kebebasan ini ya kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat nih keywordnya. Ini berkaitan dengan prinsip transparansi ya. Ya, kalau perspektif yang luas berarti ini visioner ya, atau apa istilahnya visi, terkait visi ya. Saya lupa istilah bakunya di referensi. Ya, jadi ini jawabannya adalah C. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut HAM. Kita lanjut ke nomor 3, status BLU bertahap diberikan apabila BLU itu apa? BLU adalah Badan Layanan Umum. Jadi suatu organisasi ya atau institusi bisa diangkat dinaikkan statusnya menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Contoh, rumah sakit umum daerah ya, itu saya kira sekarang ini sebagian besar statusnya sudah BLU ya. Artinya BLU ini konsep keuangannya, karakteristik utama yang sangat familiar kita ketahui adalah BLU ini bisa menggunakan dana atau anggaran atau yang diterima oleh masyarakat gitu ya, tarif yang dibayar oleh masyarakat bisa langsung digunakan untuk melakukan belanja, misalnya di rumah sakit ya, atas penerimaan tarif atas layanan kesehatan bisa digunakan untuk belanja terkait layanan kesehatan juga gitu ya, misalnya belanja obat, belanja barang persediaan dan seterusnya. Itu konsep BLU tanpa harus menunggu mekanisme APBN ya. Jadi tujuannya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, di sini BLU bertahap, ada BLU apa satu lagi lupa saya ya. Jadi ada BLU yang langsung ditetapkan sebagai BLU, ada juga yang ditetapkan secara bertahap. Nah, kalau yang langsung diangkat secara tuntas gitu ya, itu jika persyaratan administratif, teknis dan substantifnya terpenuhi ya. Sementara kalau persyaratan substantif dan teknisnya sudah terpenuhi tapi administrasinya belum ya, belum terpenuhi secara memuaskan, maka ini masih statusnya adalah BLU bertahap ya. Jadi di sini jawabannya C. Ya. Nah, apa sih syarat administratif, syarat teknis, syarat substantif ya? Nanti kalian bisa baca sendiri di modulnya terkait manajemen pemerintah pusat ya. Jadi syarat untuk menjadi BLU kan ada syarat itu ya, syarat administratif misalnya kita harus punya rencana bisnis ya, terkait dokumen-dokumen lah ya, biasanya kelengkapan dokumen itu masuk syarat administratif. Nah, kalau syarat substantif ini ya berarti substansinya bagaimana? Apakah dia telah memenuhi syarat, misalnya apakah organisasi tersebut memang berorientasi untuk memberikan layanan umum kepada masyarakat gitu kan, dan seterusnya ya. Teknis juga bisa, teknis. Syarat teknis itu apa? Misalnya contoh, bagaimana sih kondisi keuangannya, apa kondisi keuangannya telah dinilai secara layak untuk menjadi BLU atau tidak gitu. Nah, kalau ketiga syarat ini sudah dianggap terpenuhi, maka bisa langsung diangkat sebagai BLU. Tapi kalau syarat substantif dan teknis sudah terpenuhi gitu ya, kan yang terpenting itu ya. Kalau administratif kan ya namanya administratif bisa belakangan disusulkan. Nah, itu bisa langsung bisa diangkat sebagai BLU bertahap ya. Nanti kalau sudah terpenuhi administratifnya baru dianggap sepenuhnya sebagai BLU. Ya, ini BLU bertahap. Nomor 4. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari apa nih, Jones? Pendapatan, belanja, dan pembiayaan ya. Jadi istilah bakunya itu bukan penerimaan, bukan juga pengeluaran ya. Jadi yang betul adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan ini kayak pendapatan pajak, pendapatan asli daerah ya. Pendapatan asli daerah itu kayak pajak hotel, pajak hiburan, retribusi ya. Belanja daerah ya belanja modal, belanja pegawai, belanja barang ya. Pembiayaan ini berarti misalnya terkait bayar atau menerima hutang, hibah segala macam ya, untuk membiayai defisit misalnya ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Apa salah satu manfaat komunikasi bagi auditor? Saya kira ini jelas ya, memperoleh data informasi yang diperlukan dalam pengujian audit. Nah, ini karena waktu kita terbatas gitu ya, nggak tahu SKB ini berapa waktunya kan.
Kalau misalkan terbatas ya, saya sering bilang teman-teman waktu SKD kemarin di mana waktunya sangat terbatas ya, kalian memiliki constraint waktu yang luar biasa 100 menit untuk 110 soal, maka jika jawaban A sudah yakin benar, maka kita tidak perlu lagi membaca B, C, dan D supaya tidak buang-buang waktu, langsung saja lompat ke nomor berikutnya ya. Kayak gini kan ini yang manfaat komunikasi kan, memperoleh data informasi yang diperlukan. Ya, bukan mengetahui kelemahan, bukan menambah teman, bukan juga mendapatkan imbalan gitu ya. Jadi ya saya kira kalau sudah yakin di A, ya sudah kita nggak perlu baca yang B, langsung lompat ke nomor 6. Gitu salah satu tips menjawab soal dengan cepat ya. Nomor 6, pekerjaan audit dapat digolongkan sebagai profesi, maka pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah memerlukan pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota profesi yang berupa, nah saya kira jelas. Karakteristik pekerjaan dianggap sebagai suatu profesi apa sih? Banyak ya. Misalnya pertama itu pekerjaan tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat, kemudian membutuhkan keahlian khusus ya, kemudian harus memiliki background pendidikan yang sesuai, harus bersertifikat sebelum jadi harus punya sertifikat ya. Harus punya asosiasi profesi ya, dan terakhir harus punya kode etik dan standar yang diterbitkan oleh asosiasi profesi. Nah, kayak kalian ini nanti kalau sudah jadi auditor, kalau kalian sudah jadi PNS, kalian akan diangkat sebagai auditor ya. Nah, auditor itu juga profesi. Kalian harus punya sertifikat dulu, harus lulus kuliah dulu ya. Kemudian kalian nanti ikut pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kalian tergabung dalam asosiasi profesi namanya AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah, dan terakhir kalian juga harus patuh terhadap pedoman ya, yaitu kode etik dan standar audit intern pemerintah Indonesia. Jadi di sini jawabannya adalah A. Ya. Oke. Nomor 7. Tahapan review laporan keuangan meliputi tahapan sebagai berikut. Review apa nih? Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pasti ya. Kalau pra perencanaan ini dia masuk ke tahapan apa namanya? Audit investigasi ya. Kalau laporan review ini perencanaan, pelaporan, pelaksanaan pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan. Nah, siapa? Apakah auditor internal atau eksternal atau BPK ya? Nah, kalau ngelihat di referensinya, silakan nanti kalian baca. Di referensinya itu selama pemeriksaan BPK, jelas di sini ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi jawabannya adalah delta. Nomor 8. Prinsip good governance menurut UNDP yang berarti tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur adalah ya. Jadi prinsip good governance menurut UNDP yang berarti bla 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 adalah apa? Ya. Keywordnya seperti biasa apa nih? Kita lihat keywords, menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda ya. Nah, dan bila mungkin konsensus. Nah, ini berarti orientasi kepada kesepakatan ya. Ya, kalau partisipasi ini melibatkan banyak pihak ya. Partisipasi daya tanggap ini berupaya terkait respon terhadap pihak-pihak lain ya. Bagaimana kita istilahnya ya, terkait respon kepada pihak lain lah ya. Nanti silakan kalian baca lagi di referensinya terkait kode etik dan standar audit. Terkait audit intern ya. Akuntabilitas berarti apa yang telah kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, itu ya intinya. Oke, nomor 9. Belanja ini yang antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan, asuransi kesehatan, honorarium vakasi, lembur, vakasi apa sih? Vacation ya, lembur dan kontribusi sosial merupakan jenis belanja. Ini sudah jelas karena ini terkait penghasilan pegawai, maka dia masuk ke belanja pegawai ya. Ya, bukan belanja barang, bukan belanja bansos, bukan belanja subsidi ya. Belanja barang itu kayak belanja ATK, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Bansos ya bansos ya. Belanja bansos ini adanya di Kementerian Keuangan, atau kalau di daerah adanya di BUD ya, PPKD. Subsidi juga sama, kalau di pusat adanya di Menq, di daerah adanya di BUD atau PPKD. Nomor 10. TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dipimpin oleh
Apakah dipimpin oleh sekda atau kepala daerah? Sorry ya. Biasanya tiap tahun harus dibentuk ini dalam rangka penyusunan anggaran Pemda ya. Ya, jadi memang harus ada TAPD yang terdiri dari sekda, kemudian PPKD, inspektorat, Bapeda biasanya, dan beberapa dinas teknis terkait ya. Ya. Inspektorat kalian nanti juga tergabung dalam TAPD mestinya. Nah, ini biasanya ini dipimpin oleh sekretaris daerah ya. Bukan kepala daerah. Jadi ketua timnya adalah sekretaris daerah. Nanti silakan kalian baca di referensinya di MPD ya. Apa yang dimaksud dengan decoding pada proses komunikasi menurut Stephen P. Robbins ya. Nah, decoding ini ada encoding, ada decoding. Jadi kalau proses komunikasi itu dimulai dari komunikator ya. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu di encoding ya. Jadi komunikator kemudian encoding. Encoding itu menyimpulkan pesan-pesan tertentu ya. Ya pokoknya menyimpulkan pesan dalam bentuk simbol. Kemudian nanti ada media atau saluran. Saluran kemudian nanti sebelum diterima oleh komunikan ya itu harus didecoding dulu, diterjemahkan dulu ya. Untuk sebelum diterima oleh komunikan, baru komunikan nanti memberikan feedback kembali kepada komunikator. Ya, jadi kalau di sini decoding itu menerjemahkan simbol ya, penerjemah. Ya, ini saluran, ini pengecekan, ini media penyalur pesan saluran ya. Pengecek ini apa? Pengecekan. Nggak tahu, nggak ada sepertinya ya. Oke, bisa nanti kalian periksa di referensi ya. Nomor 12, dorongan yang memperkuat seorang untuk berbuat tidak etis atas dasar pengamatan dan pengetahuannya disebut apa nih? Dorongan yang memperkuat seseorang untuk berbuat tidak etis atas dasar pengamatan dan pengetahuannya. Jadi ada yang namanya rasionalisasi, Jones. Rasionalisasi itu pembenaran. Jadi kita cenderung untuk membuat sesuatu yang tidak etis ya dengan berpikir, ini misalnya apa ya? Misalnya kita mau menerima gratifikasi gitu ya, itu kan nggak boleh ya. Itu sebuah ketentuan yang dilarang gitu ya. Tapi kita menerima dengan alasan pertemanan ya. Kita nggak enak menolak gitu kan dengan alasan pertemanan atau dengan alasan ya selama ini kan kita PNS gajinya kecil ya. Ya sekali-kali bolehlah menerima gratifikasi. Nah itu nggak boleh ya. Itu tidak boleh. Nah alasan-alasan seperti itu namanya rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu pembenaran, tapi istilah yang tepat di sini rasionalisasi. Silakan bisa dicek di ini ya Jones ya. Di referensinya. Nomor 13, pada tahun 2013, Satker ABC melakukan pengadaan 300 set komputer untuk 30 sekolah. Pengadaan menggunakan dana APBN yang bersumber dari Satker ABC. Auditor internal ditugaskan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan komputer tersebut telah sesuai dengan yang peraturan berlaku tentang pengadaan barang jasa instansi pemerintah. Atas penugasan tersebut, berikut ini lingkup penugasan audit. Berikut ini yang merupakan lingkup penugasan audit adalah ya. Apa nih? Jadi kalau kita lihat di sini Jones ya. Ini kan ada kegiatan pengadaan 300 set komputer. Kemudian kita masuk untuk melakukan penugasan assurance. Penugasan assurance berarti untuk memberikan keyakinan yang memadai gitu ya atas kegiatan tersebut. Nah, kalau ini biasanya ada tujuan, lingkup sama nama kegiatannya Jones. Tujuannya itu berarti memberikan positive assurance ya. Positive assurance, bukan negative assurance. Kalau negative assurance sih biasanya lebih ke penugasan review ya. Review apalagi ya. Nah, kalau untuk ini ya, seperti ini. Kita memberi atestasinya adalah positive assurance bahwa pengadaan komputer telah sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ya kalau link namanya itu audit kinerja ya. Biasanya audit kinerja pengadaan komputer. Nah, itu namanya. Ini tujuan, ini nama. Ini yang ditanyakan adalah lingkupnya. Lingkup penugasan audit berarti ruang lingkupnya adalah pengadaan komputer pada Satker ABC selama tahun 2013 saja. Nah, ini lingkup ya, ruang lingkup. Jadi karena yang ditanyakan adalah lingkup, maka jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke.
Nomor 14. Penerapan good governance sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN. Hal ini berarti bahwa dengan adanya good governance, maka praktik-praktik KKN, kita lihat keywordsnya di sini adalah praktik KKN, maka ini berkaitan dengan potensi fraud, ya, potensi kecurangan, ya. Sehingga kemudian kalau potensi kecurangan berarti biasanya bisa juga untuk kepentingan pribadi, ya. Nah ini. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah C. Ya. Silakan bisa kalian baca juga di referensinya. Ya ini kisi-kisi apa nih? Tata kelola risiko manajemen, tata kelola risk management atau manajemen risiko dan pengendalian intern, ya. TKMRPI. Oke, nomor 15. DIPA yang dikelola oleh kantor instansi vertikal kementerian, negara, lembaga di daerah adalah, nah, DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi sebelum kita melaksanakan anggaran, kita harus punya dasarnya dulu, namanya DIPA. Kalau di daerah APBD namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Fungsinya sama, cuman beda judul aja, satu DIPA, satu DPA. Nah, DIPA ini banyak macamnya, Jones. Kalau di kementerian itu kan kayak misalnya kayak Kementerian Agama lah, ya. Itu ada Kementerian Agama di kantor pusat, ada juga di daerah. Di daerah itu namanya Kanwil untuk wilayah untuk suatu wilayah, biasanya satu provinsi atau mungkin lebih, ya. Ada juga kantor agama, ya. Kantor Kemenak, kantor agama itu di kabupaten kah? Lupa saya juga. Nah, kayaknya kantor agama itu eselon 3, ya. Kalau Kanwil eselon 2. Begitu pula misalnya BPKP. BPKP di daerah ada kantor perwakilan, itu eselon 2. Nah, jadi ada DIPA kantor pusat, ya, satu kantor pusat nih kalau di kantor pusat, ya. Ada DIPA Satker vertikal. Nah, ini yang untuk kantor instansi vertikal di daerah ini DIPA ini, ya. Jadi jawabannya delta. Kayak misalnya kantor agama, KPP atau kantor pajak, ya, kantor pelayanan pajak atau Kanwil pajak, Kanwil Kanwil ini KPPN, terus Kanwil agama, kantor perwakilan BPK, BPKP, ya. Itu DIPA Satker vertikal kantor daerah. Ada juga DIPA tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini kalau kalian baca lagi di konsep pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 2 berapa itu tahun 2014, ya. 24 tahun 2014 kalau nggak salah. Itu ada namanya dana tugas pembantuan. Ini APBN, ya, diserahkan ke daerah. Jadi nanti yang kelola adalah Pemda, pemerintah kabupaten atau kota biasanya. Tapi pakai anggaran dari APBN, DIPA. Dia akhirnya punya DIPA tugas pembantuan. Sama ada juga DIPA dekonsentrasi. Itu biasanya diserahkan ke provinsi untuk dilaksanakan oleh mereka. Tapi pakai APBN, ya, pakai DIPA dekonsentrasi. Kalau urusan bersama ini artinya DIPA yang disiapkan untuk urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu instansi, ya. Ya, jadi DIPA-nya khusus DIPA urusan bersama. Nah, inilah jenis-jenis DIPA, ya. Ya, oke, lanjut nomor 16. Jumlah tingkat kas minimal yang merupakan cadangan kas untuk berjaga-jaga disebut apa nih? Disebut buffer cash, ya. Jadi bukan idle cash. Kalau idle cash ini kas penganggur, ya. Buffer cash. Jadi kita memang supaya berjaga-jaga saja kita bikin cadangan kas. Kalau petty cash biasanya kas kecil, ya, untuk kegiatan operasional perkantoran itu disediakan kas kecil. Nanti kalau sudah habis dipakai nanti diganti lagi gitu, ya, untuk memudahkan saja sifatnya. Nomor 17. Apakah yang dimaksud dengan komunikator pada proses komunikasi? Menurut Stephen P. Robbins, ini tadi sudah kita bahas, ya, proses komunikasi. Nah, ada komunikator tuh sumber pesan, ya. Jadi dimulai dari komunikator, kemudian di-encoding saluran, di-decoding, kemudian diterima oleh komunikan kemudian memberikan feedback kepada komunikator, ya. Jadi di sini adalah sumber komunikasi. Dialah yang awalnya memberikan informasi kepada komunikan. 18. Ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit dan merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan tugas auditnya adalah pengertian ukuran mutu, ya, ukuran mutu pekerjaan audit.
yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, ini berkaitan dengan profesi tadi sudah saya singgung. Ada namanya kode etik dan standar audit. Nah, kalau berkaitan dengan mutu ya, ini berarti maksudnya adalah standar audit. Tapi kalau berkaitan dengan norma, aturan perilaku ya, yang kayak integritas profesional, nah itu kaitannya ke kode etik ya. Tapi karena ini disebutnya mutu, maka jawabannya adalah bravo. Ya, bukan pedoman audit, bukan program. Kalau pedoman audit itu biasanya skupnya lebih sempit lagi ya, tergantung jenis penugasan ya. Misalnya pedoman audit kinerja, maka isinya adalah tata cara melakukan audit kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Ya. Kalau program audit juga lebih spesifik lagi, program audit atau PKA ya, biasanya program kerja audit namanya. Itu menjadi bagian dari pedoman audit biasanya ya. Misalnya isinya berisi prosedur-prosedur apa yang dilakukan untuk melakukan audit di tahap perencanaan, misalnya di tahap pelaksanaan. Misalnya di tahap pelaksanaan kalian melakukan prosedur pengecekan fisik. Nah, apa nih ininya? Apa yang harus kalian lakukan ya? Kalian rencana cek fisik di lokasi A, B, C gitu misalnya, atau melakukan prosedur vouching terhadap sampel yang telah ditetapkan misalnya atas pos-pos laporan keuangan misalnya. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Nomor 19, pernyataan yang benar mengenai vouching. Nah, ini vouching barusan saya singgung ya. Pernyataan yang benar mengenai vouching. Vouching itu apa? Ada yang tahu nggak, Jones? Nggak ada yang jawab ya. Karena ini satu arah ya. Satu arah. Jadi, vouching itu jadi kalau proses pencatatan ya, pembukuan, proses penatausahaan atau akuntansi ya, itu kan berarti misalnya ada sebuah transaksi mana buktinya kemudian diinput dalam sistem ya, otomatis ada jurnalnya, kemudian dibebankan ke masing-masing buku besar ya. Dari buku besar kemudian dijadikan sebuah laporan keuangan ya, baik itu LRA, LO, LSAL ya, dan seterusnya, neraca ya. Nah, itu. Jadi dari bukti sampai ke laporan. Nah, kalau vouching itu kita mentraser sebaliknya. Bukan mentraser, maksudnya dari apa yang ada di laporan keuangan kemudian kita telusuri terus sampai ketemu mana buktinya. Nah, itu namanya vouching. Jadi prosesnya dibalik ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang tepat adalah mana nih? Bukan memperoleh bukti, menelusuri, mengikuti yang berlaku dari hasil. Nah, ini yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan ya. Dari proses dari akhir kita mundur ke belakang dari awal kegiatan sampai ketemu bukti ya. Nah, ini namanya vouching. Kalau sebaliknya ada juga namanya tracing ya, tracing. Kalau nggak salah tracing itu kebalikan vouching, dia dari bukti kita telusuri sampai ketemu di laporan keuangan misalnya seperti itu. Itu namanya tracing ya. Kalau yang C ini penelaahan secara umum yang dilakukan secara cepat tapi teliti, ini namanya skimming apa scanning ya. Ya semacam itulah ya. Kalau baca itu kan skimming ya. Ya kira-kira seperti itu, skimming atau scanning. Mencocokkan dua data terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi unit bagian yang berbeda. Ini apa nih? Mencocokkan dua data terpisah, matching kah? Ya nanti bisa sambil kalian baca di referensinya ya, terkait audit intern. Nomor 20, manajemen risiko menjadi kebutuhan yang strategis dan menentukan perbaikan kinerja dari organisasi. Risiko yang dikelola dengan optimal bahkan memunculkan berbagai peluang bagi organisasi yang bersangkutan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas ya. Sumber daya terbatas yang dimiliki oleh organisasi. Nah, sumber daya terbatas ini ya semua organisasi pasti menghadapi yang namanya batasan atau constraint ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, keuangan ya. Sehingga kemudian perlu yang namanya risk management. Karena di situ akan ada resiko-resiko yang muncul yang mungkin bisa menjadikan masalah, yang kalau sudah jadi masalah bisa menghambat tercapainya tujuan organisasi atau tujuan tugas dan fungsi atau program kegiatan ya. Itu resiko. Nah, sehingga resiko ini perlu kita kelola supaya kita bisa mengelola sumber daya terbatas untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Kira-kira seperti itu ya.
Ya, jadi bukan A, C, D, tapi sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi. Itu namanya manajemen risiko. Ya. 21. Berikut ini yang merupakan contoh pajak yang dipungut oleh Pemkat atau Pemkot, yaitu apa nih? Nah, ini jenis-jenis pajak bisa kalian baca di undang-undang apa namanya? Undang-undang pajak daerah ya. Yang terbaru ya, atau bisa juga baca di referensinya yang ini ya, terkait manajemen pemerintahan daerah ya. Jadi pajak daerah itu banyak ya. Ada PKB, ada pajak air permukaan, tapi ini pajaknya apa nih? Pemprov atau Pemkap? Pemprov ya. Pajak hotel ini masuk ke Pemkap ya. Tapi PPH ini masuk ke pemerintah pusat ya. PPN PPH juga pemerintah pusat. Nah, sehingga yang Pemkap atau kota adalah pajak parkir dan pajak air tanah ya. Ini masuk ke kabupaten atau kota, Jones ya. Jawabannya adalah delta. Nomor 22. Audit akuntabilitas termasuk dalam audit. Nah, jadi audit itu Jones ada 3 ya. Audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu ya. Nah, audit akuntabilitas masuk ke dalam kategori audit apa nih? Yang jelas bukan keuangan ya, tapi apakah masuk ke audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu ya. Nah, jawabannya adalah audit kinerja ya. Audit kinerja ini banyak, ada selain akuntabilitas ada audit operasional ya, dan seterusnya. Keuangan juga ada beberapa, yang salah satunya yang sering dilakukan secara reguler adalah audit atas laporan keuangan. Audit dengan tujuan tertentu ini juga banyak ya. Ada audit investigatif nih, ini masuk ke dalam kelompok audit tujuan-tujuan tertentu. Audit ketaatan ya. Audit apalagi ya, macam-macam ya. Audit klaim. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa kalian bisa dibaca lagi di referensinya Jones ya. Nomor 23. Ini jadi jawabannya adalah audit kinerja ya. 23. Bagaimanakah salah satu cara mengekspresikan diri secara efektif saat berkomunikasi? Kira-kira ini jelas. Cara mengekspresifkan diri secara efektif ya. Jadi yang jelas bukan A, bukan wajah muram ya, bukan tidak. Oh sorry. Ini hindari ya. Ini ada kata-kata hindari Jones ya. Nah inilah kita kadang-kadang saya kelemahannya di situ. Kurang teliti dalam membaca. Jadi tersenyum ramah dan tidak terlalu bersemangat ini juga salah. Berkomunikasi dengan membelakangi lawan bicara ini juga salah. Jadi yang benar adalah tersenyum ramah dan hindari ekspresif wajah muram ya. 24. Dalam upaya standar audit yang mengharuskan auditor menggunakan keahlian profesional secara cermat dan seksama, maka profesi auditor membangun dan melaksanakan program apa nih? Program jaminan mutu ya, kalau nggak salah ya. Jadi untuk pemenuhan standar audit yang mengharuskan auditor menggunakan keahlian profesional secara cermat dan seksama. Ini jaminan mutu ya. Nah, coba kalau kita lihat di referensinya. Sorry, ini ya. Nah, ini ya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa profesi juga harus dijaga karena setiap profesi harus membangun dan melaksanakan program jaminan mutu. Program ini harus dilakukan dalam upaya pemenuhan standar audit yang mengharuskan auditor menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama ya. Jadi program jaminan mutu. Charlie. Oke. Nomor 25. Dalam merencanakan penugasan auditor,
Dalam merencanakan penugasan, auditor harus memahami auditi ya. Pemahaman tujuan auditi secara umum dapat diperoleh auditor dari data. Nah, ini kita istilahnya pemahaman proses bisnis ya. Kita memahami proses bisnis audit itu seperti apa. Nah, itu kita dengan apa? Dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan auditi tersebut ya. Misalnya dokumen terkait profil auditi atau Renstra ya. Renstra bisa, dokumen terkait kebijakan ya, misalnya kebijakan akuntansi Pemda misalnya, seperti apa kebijakannya karena tiap Pemda kan beda-beda. Uraian tugas masing-masing pegawai juga bisa ya, prosedur baku ya. Berarti benar semua ini Jones. Oke ya. Jadi jawabannya salah apa? Ini kan ini kayaknya soalnya aneh juga nih Jones ya. Dalam merencanakan penyusunan auditor harus memahami auditi. Pemahaman tujuan audit dapat kecuali mestinya ya, kecuali ya. Tapi kecuali apa nih Jones? Nah, ini kalau kita lihat, coba kita masuk ke referensinya ya. Ini ya. Jadi, Renstra, kebijakan, prosedur baku, uraian tugas masing-masing pegawai yang terlibat, proses map atau flowchart keseluruhan proses ya terkait proses bisnis, dokumentasi lain misalnya laporan efektivitas internal control dan seterusnya. Ya. Oh ini ya, jadi kalau di sini lebih lengkap nih uraian tugas masing-masing pegawai yang terlibat. Ya, jadi tidak semua pegawai, tapi pegawai yang terlibat saja dalam kegiatan auditor ya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nomor 26, sebuah ledakan besar mengawali terbakarnya tangki bahan bakar di depo unit pemasaran dan pembekalan dalam negeri Pelumpang. Ini dulu ya, diingat ya. Jakarta, Ahad malam lalu sekitar pukul 21.30, ledakan itu kemudian disusul lidah api yang menjilat tangki nomor 24 dan seterusnya. Baru 10 jam kemudian api akhirnya padam. Wow, 10 jam Jones. Betapa besar apinya ya. Seorang pegawai ditemukan tewas terbakar dan kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar. Adalah salah satu contoh dari apa nih? Apakah kejadian, peristiwa, risiko atau dampak kejadian? Ini terkait risk management ya, manajemen risiko. Jadi untuk menilai suatu risiko, untuk mengidentifikasi risiko itu harus kita nilai ada apa? Ada 3 unsur ya. Apakah itu sudah terjadi atau belum? Apakah kalau terjadi akan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan? Dan terakhir, apakah bagaimana tingkat probabilitasnya gitu ya? Likelihood-nya, adakah kemungkinan terjadinya itu ya? Nah, itu 3 unsur supaya untuk bisa kita menetapkan sesuatu hal sebagai risiko. Nah, sekarang kalau sebuah ledakan besar ini kita coba coba analisis ya. Sudah terjadi belum kira-kira? Sudah ya, kalau ngelihat berita ini ya sudah terjadi. Sedangkan kalau resiko itu adalah salah satu unsurnya adalah belum terjadi ya. Sehingga mungkin saja dapat terjadi. Ya, jadi ini sudah terjadi. Kemudian dampaknya jelas, dampaknya besar sekali ya. Kalau dampak ya ada dampaknya. Terus kemungkinan terjadinya bagaimana? Ya kita tidak hitung lagi karena ini sudah terjadi ya. Kalau belum terjadi, baru kita lihat probabilitasnya seperti apa. Sehingga kemudian ini kita tidak bisa bilang sebagai suatu resiko. Ini kita bilang sebagai suatu kejadian ya. Event. Kejadian. Peristiwa kejadian sama ya sebenarnya. Cuman karena kita ini nomenklatur bakunya adalah kejadian ya. Nanti koreksi kalau ternyata saya salah nomenklatur ya. Setahu saya kejadian. Bukan juga dampak kejadian. Ya. Nah, kalau misalkan apa sih yang dimaksud dengan resiko? Itu tadi ya, misalnya kalau kita berangkat dari Jakarta ke Bogor, Jones. Jakarta ke Bogor, naik mobil. Kalau misalnya kita resiko kecelakaan lah ya, amit-amit. Ya, ini hanya contoh saja ya. Udah belum terjadi ya, misalnya kita ada resiko kecelakaan ya. Ini belum terjadi kecelakaannya. Terus kemungkinan gimana?
ya ada kemungkinan, apalagi kalau kita misalnya ngebut gitu ya, maka probabilitas probabilitas terjadinya kecelakaan semakin tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya jelas kita tidak akan sampai ke Bogor, menghambat pencapaian tujuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan resiko. Ya, itu. Jadi, cek dulu sudah terjadi atau belum. Kalau sudah terjadi, maka itu bukan resiko, melainkan suatu kejadian. Ya, oke. Lanjut nomor 27. Bila sebuah instansi memiliki pagu jenis belanja yang biasa dibayarkan melalui UP di atas 900 juta sampai dengan 2,4 miliar, maka jumlah UP yang diberikan berapa nih John? 50 atau 100 juta ya? Ini saya sudah lama tidak mempelajari keuangan ya, baik itu pusat maupun daerah ya. Kalau nggak salah sih 100 juta John. Jadi ketika untuk UP 900 sampai 2,4 miliar itu 100 juta. Tapi nggak tahu kalau yang terbaru ya, jangan-jangan sudah diupdate ya. Nah, kalau kita lihat ke referensinya, coba kita lihat. Oh, ini ya, sudah di sini sudah ada ya. 100 ya? Iya, 100. Oke, 900 sampai 2,4. 50 sampai 900. Tapi nggak tahu kalau sekarang, jangan sampai ternyata sudah ada perubahan ya. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah 100 juta UP-nya. Nomor 28, yang termasuk kewenangan kepala daerah dalam mengelola keuangan kecuali apa nih Jones ya? Menetapkan KPA, penyusunan rancangan APBD, menetapkan pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah, atau menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Nah, menetapkan KPA pengguna barang jelas ya. Setiap KPK itu akan ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau penyusunan rancangan APBD saya kira enggak ya. Penyusunan itu bukan kewenangan bukan kepala daerah ya. Kepala daerah menetapkan APBD ya. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah jelas. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD jelas ya. Bisa sambil dicek di referensinya Jones ya. 29. Bentuk komunikasi apakah yang digunakan oleh auditor saat menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan kepada sekelompok orang. Ya. Ya, saya kira presentasi Jones ya. Presentasi itu yaitu kita menyampaikan gagasan ide untuk ke sekelompok orang gitu ya. Kalau laporan hasil audit ini komunikasi terkait hasil audit kita secara tertulis. Ya, kita sampaikan kepada auditan dan mitra-mitra terkait lainnya, pihak-pihak terkait lainnya. Konfirmasi biasanya kita meminta penegasan atas sesuatu ya kepada pihak ketiga. Bukan kepada auditi, tapi kepada pihak ketiga. Contoh misalnya kita minta konfirmasi atas sisa kas di rekening kas daerah misalnya. Berapa nih saldonya? Kalau menurut catatan sekian. Nah, kita perlu konfirmasi ke BPD, bank ya, Bank Pembangunan Daerah. Biasanya kan tersimpan di rekening di situ ya. Nah, itu konfirmasi. Atau konfirmasi terkait apa ya? Penerimaan barang misalnya ya. Bahwa menurut auditi barang tersebut telah dikirim ya ke lokasi misalnya, lokasi proyek, kemudian kita konfirmasi ke mereka di sana apakah benar gitu ya. Nah, itu namanya konfirmasi. Kalau rapat ya, rapat ini ya kita ngumpul ke beberapa orang, ke beberapa kelompok ya. Kita saling diskusi ya, saling diskusi dalam rapat ya. Misalnya FGD ya, itu rapat juga ya, focus group discussion. Ya, jadi jawabannya adalah presentasi. Terakhir 30, catatan yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagi teknik dan prosedur audit yang diterapkan. Maka simpulan-simpulan yang dibuat selama audit merupakan apa nih? Jadi catatan yang dibuat auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, maka simpulan-simpulan yang dibuat selama audit merupakan kertas kerja audit ya. Jadi kertas kerja audit itu dokumentasi atas pelaksanaan audit kita ya, auditor ya. Jadi ada program kerja audit ini apa saja yang akan kita lakukan, rencana-rencananya.
Nah, misalnya kita rencananya adalah mengumpulkan bukti, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tertentu ya atas sampel apa nih, sampel misalnya sampelnya adalah belanja misalnya belanja modal A ya, belanja modal A. Nah, di sini kita mengumpulkan bukti, apa saja buktinya, dokumennya, misalnya dokumen kontraknya, dokumen SPJ-nya, kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Nah, apa yang kita lakukan ya, termasuk hasil analisis, termasuk simpulan hasil analisis itu kita masukkan dalam kertas kerja audit ya. Termasuk misalnya prosedur apa namanya, penghitungan ya, penghitungan terkait keuangan gitu ya, ada hitung-hitungan misalnya ya, untuk melihat signifikansi atau material atau tidaknya suatu temuan ya. Nah, itu terdokumentasikan dalam KKA ya. Bukti audit juga masuk ke sini. Ya, kira-kira seperti itu, Jones. Ini jadi masuk kertas kerja audit ya. Oke, selesai. Saya kira 30 soal yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Semoga bisa memberikan tambahan insight buat kalian semua, Jones ya, dalam rangka menghadapi SKB CPNS untuk formasi auditor ya. Sekali lagi, tetap berjuang, tetap semangat, tetap melakukan ikhtiar ya. Ya, ikhtiar yang militan, dan tetap melakukan tawakal atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan terakhir, sekali lagi, ingat dosis dari saya, 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.